Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naufal Gina Aptaisi akan mempresentasikan hasil kinerja tugas saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 pada mata kuliah Interaksi Manusia Komputer ini atau IMK. Di sini saya akan share screen untuk kinerja tugasnya. Ya, saya di sini terlihat ada sebuah link Figma site yang dimana akan menemukan hasil desain yang kelompok kami buat. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4, saya membuat tampilan beranda dan peta. Di sini untuk tampilan beranda memuat fitur cari gedung atau layanan pada kampus tersendiri. Di sini juga ada dashboard utama yang berisikan pusat informasi, layanan administrasi, dan login mahasiswa dengan scan QR aplikasi MyTelU untuk kebutuhan personal dan akademik. Di sini kita bisa searching di mana gedung-gedung salah satu dari salah satu fasilitas Telkom University itu sendiri, misalkan seperti gedung TLT, terus ada Bandung Teknopark dan lain-lain, yang dimana ini akan diarahkan pada peta, lalu kita bisa menuju ke tempat tersebut dan diarahkan berapa estimasi jaraknya dan waktunya. Nah, tak lupa juga di sini ada bagian pusat informasi yang berisikan tentang informasi apa-apa saja yang dimiliki oleh Telkom University, dalam arti seperti informasi jalur masuk, informasi prestasi, fasilitas kampus, terus ada direktori fakultas juga, dan lain sebagainya. Sini kalau kita pencet bagian direktori fakultas prodi, berisikan 7 fakultas yang ada di Telkom University itu sendiri. Yang dimana di sini ada berbagai deskripsi penjelasan masing-masing dari entah itu jurusan, ke kelompok keahlian, program studi, dan pemetaan gedung setiap fakultas itu berdiri. Di sini juga ada jalur masuk yang dimana bisa jadi salah satu contoh informasi apa saja yang disampaikan oleh Telkom University melalui fitur ini. Ada TU Class, ada jalur vokasi, jalur rapor, jalur UTBK SNBT, dan lain sebagainya. Tak lupa juga ada namanya, di sini ada layanan administrasi. Layanan administrasi sendiri berisikan semacam layanan yang berupa keuangan atau layanan dokumen yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh khalayak mahasiswa umum atau publik dan dosen pada umumnya. Di sini ada bagian keuangan yang berisikan tentang beberapa informasi beasiswa, terus ada cicilan relasi UKT, pengajuan keringanan, dan juga ada informasi tentang sertifikat atau seminar kompetensi yang bisa diambil, salah satunya TOEFL, APRT, sidang tugas akhir, dan lain sebagainya. Dan ini terbuka untuk umum. Lalu juga ada layanan dokumen aktif yang berisikan tentang surat keterangan aktif mahasiswa dan untuk keperluan resmi. Dan juga di sini ada bagian legalisir online, legalisir jasa, transkrip nilai, dan dokumen akademik untuk keperluan mahasiswa terkait perkuliahannya. Ada juga penggantian KTM jika KTM yang dipunya itu rusak ataupun hilang. Dan di sini juga ada status akademik untuk mahasiswa, entah itu dia mau cuti kuliah atau pindah prodi dan lain sebagainya. Tak lupa juga untuk bagian interaktif display ini terkoneksi dengan aplikasi MyTelU, yang dimana fungsinya QR di sini akan melakukan semacam autentikasi aplikasi dengan cara membuka aplikasi MyTelU di handphone lalu scan QR. Fungsinya itu untuk supaya layar interaktif display ini bisa terhubung langsung dengan aplikasi MyTelU itu sendiri, dan itu juga bisa digunakan untuk keperluan mahasiswa lainnya seperti mengecek nilai, jadwal, dan lain sebagainya. Tak lupa juga di sini ada salah satu halaman Telly Event, yang dimana ini berisikan salah satu event-event apa saja yang hari ini sedang berlangsung di Telkom University maupun event keesokan harinya. Dan ada juga Tayo News yang menghadirkan semacam berita-berita
terkait Telkom University itu sendiri, entah itu dari akreditasi unggul, inovasi prestasi mahasiswa, dan lain sebagainya. Tak lupa juga saya membuat fitur peta yang dimana setiap publik yang berada di lingkungan kampus bisa mengakses peta tersebut. Misalkan kita pengen ke TWLT. Ketika kita mencet TWLT, di sini ada semacam deskripsi TWLT itu sendiri, mulai dari ada 19 lantai contohnya, ada jam operasionalnya dan lain sebagainya. Lalu juga ada beberapa fasilitas seperti contohnya itu Smart Lab AI, food court lantai 4, ruang kelas modern, dan auditorium 1.200 kursi. Ini untuk disampel saja. Tak lupa juga saya membuat semacam laporan tugas besar yang dimana di sini saya mengajarkan slide bagian 4 dan 5 untuk salah satunya. Jadi untuk bagian slide 4 dan 5 ini belum aplikasi itu dibuat layarnya, desain layarnya, saya membuat yang namanya wireframe yang berupa hitam putih ini. Di sini saya menjelaskan beranda pusat informasi itu berisikan apa saja. Lalu juga di sini ada bagian halaman peta dan navigasi, tak lupa juga untuk bagian wireframe-nya. Lalu dilanjutkan untuk bagian ketika sebuah peta memetakan panel detail lokasi dan rute peta itu sendiri. Di sini wireframe-nya yang saya sudah buat ada terkait search bar, beberapa gedung di lokasi kampus, dan deskripsi gedung itu sendiri. Tak lupa juga saya membuat halaman iklan. Halaman iklan di sini adalah bertujuan untuk memetakan iklan sebelum layar interface itu ditampilkan. Ini untuk kebutuhan promosi saja, yang dimana ini setiap iklan akan mengalami transisi selama 3 detik. Tak lupa juga setelah wireframe dibuat, saya langsung membuat layar interaktifnya, dan ya sepertinya ini nggak terlalu beda jauh dengan yang namanya wireframe yang sama-sama memetakan beranda pusat informasi atau dashboard. Sini juga ada bagian halaman peta dan navigasi, dan ini ada tampilan yang lebih setelah dibikinnya wireframe jadi lebih berwarna. Dan tak lupa juga ada semacam visualisasi lokasi, sistem filter pencarian, konteks spesial, panduan rute, interaktif intuitif, dan panel detail lokasi yang dimana ini akan sangat membantu untuk kebutuhan publik itu sendiri dalam lingkungan kampus. Ya, nah mungkin itu saja untuk progres atau kinerja saya dari laporan ini. Tak lupa juga untuk bagian mobile apps-nya. Untuk bagian mobile apps-nya sebenarnya itu nggak terlalu beda jauh ya sama interactive display. Hanya ada penyesuaian bagian ukurannya saja. Ya mungkin ini untuk tampilan yang saya buat. Nah ini salah satu contohnya untuk bagian iklan. Ada iklan 1, 2, dan 3. Di sini juga ada bagian beranda yang seperti pada beranda pada umumnya, nggak terlalu jauh beda. Ada fitur-fiturnya juga hampir sama. Ya, mungkin itu saja ya dari kinerja saya, Novel Kinabashi, sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 4. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun sikap, baik buruknya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.